Baik, terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan. Halo, Tek, dengaran suara saya? Baiklah, Baik. acara video konferensi akan segera kita mulai. Mohon partisipan untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Mohon yang masih menghidupkan mic segera dimatikan. Ini acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Selamat pagi dan semoga Anda semua sehat selalu. Baik, yang kami hormati Bapak Hidayatullah IP, selaku Kabid Pembinaan SD. Yang kami hormati Bapak Agus Sutrisno, selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian SD. Yang kami hormati tim KKVI Bapak Doni Riyadi, selaku Sekretaris Umum KKVI dari SD Alam Arido. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Krisantus Ardi Barata, Ketua Umum KKVI, dan di sini selaku host saya dari SMP Maria Mediatrik. Dan juga yang kami hormati Bapak Galih Suci Pratama, selaku moderator dari SD Negeri Sekaran 2. Acara video konferensi kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, pengantar workshop daring dari Pak Hidayatullah dan Bapak Agus Trisno yang akan membuka acara workshop daring ini. Kemudian sesi yang kedua, selayang pandang desain kelas virtual yang akan disampaikan oleh Bapak Doni di SD Alam Arido. Baik, selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator Bapak Galih Suci Pratama. Kami silakan Bapak Galih Suci untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih kepada Pak Kris selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua yang luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diingatkan oleh Allah untuk bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Sholawat Allah, marilah kita tetap berdoa kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Bapak Hidayatullah, yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan dan Kota Semarang, Bapak Trisno, dan buku yang berbiasa yang hari ini bisa berkumpul di dalam ruang virtual. Hari ini adalah rangkaian yang luar biasa yang rencana kita akan lakukan selama 3 hari ke depan, dan semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan aturan yang sampaikan. Salah satu aturan yang penting dalam kegiatan hari ini adalah Bapak Ibu tidak boleh menyalakan mikrofon kalau belum ada panduan dari host maupun moderator agar semua bisa mendengar secara sesama dari pusat virtual Kota Semarang. Kegiatan ini kami mulai, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Bapak Kasih sambutan pengarahan Bapak Kepala Bidang Semarang, dan yang ketiga adalah penyampaian materi.
Untuk yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka dengan semangat. Kali ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang saya hormati sebelum kita masuk ke laporan ketua panitia dan dalam sesi kurikulum dan penilaian untuk kita dari salam virtual. Saya bicara salam virtual, Bapak Ibu bisa tangannya begini ya. Salam virtual, belajar asik di mana saja. Sekolah lagi. Belajar asik di mana saja. Oke ya, itu adalah salah satu jargon hari ini. Ngirim-ngirim itu kok kita mau bayaran apa gitu. Yang akan dilakukan di dalam ruang daring. Hari ini kita akan presentasi kita secara bersama. presentasi kita ya. Dalam hal ini ada Bapak Abdul Sumisto, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ini hadir diwakili Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bapak Dr. Andes Hidayatullah SIP. Kami hormati teman-temanku narasumber dan juga yang saya hormati koordinator kelas virtual Indonesia dan teman-temanku semuanya, Bapak Ibu guru, wakilan masing-masing gugus kelas awal dan kelas tinggi, serta partisipan di luar yang ditunjuk oleh Korsatpen juga ingin bergabung bersama, yang hari ini alhamdulillah sudah join bersama, sudah ada kurang lebih 500-an lebih ini. Alhamdulillah teman-teman bisa meluangkan waktu di waktu yang tidak kondusif ini. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan untuk tindak lanjut 2019 berkaitan dengan pembelajaran daring maupun luring untuk anak-anak masa stay home. Kegiatan ini diikuti oleh guru-guru kelas rendah dan kelas tinggi yang masing-masing kelas rendah kelas tinggi beserta guru agama dan guru PJOK se-Kota Semarang. Dan nantinya diharapkan tujuan dalam kegiatan ini terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah hari ini 4 sampai 6 April, yang nanti insya Allah tahap pertama akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tanggal 6 April 2020. Dilanjut untuk tahap keduanya tanggal 7 sampai 16 April 2020. Dalam kegiatan workshop daring pembelajaran virtual bagi guru sekolah dasar ini, lanjuti juga sebagaimana instruksi Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, yang mengatur tentang 5 strategi dalam upaya tindak lanjut COVID 2019. Di antaranya poin yang kedua dari 5 strategi itu adalah poin yang kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Nah, Dinas Pendidikan dalam hal ini sudah melangkah langsung menyambut apa yang menjadi instruksi Bapak Menteri Pendidikan, 5 strategi pokok, yaitu transformasi pendidikan melalui pelatihan workshop untuk para guru. Harapannya, teman-teman yang ikut kegiatan ini benar-benar satu, paham tentang bagaimana kita mengelola classroom,
target dalam pembelajaran daring ini. Jadi Bapak Ibu guru nantinya akan diberi pelatihan teknis langsung oleh narasumber bagaimana mengelola kelas secara virtual, secara online. Bagaimana membuat kelas ruang kelas dalam dunia maya. Itu target yang pertama. Tujuan yang kedua, dalam kegiatan ini, Bapak Ibu diharapkan selesai dalam 2 tahap ini, Bapak Ibu guru bisa membuat video conference langsung dengan interaksi baik sesama guru maupun dalam gugus. Diharapkan media yang dipahami pertama, paham tentang mengelola classroom-nya, membuat classroom-nya sudah bisa. Yang kedua, bagaimana kita melakukan video conference-nya dengan teman-teman. Kemudian target yang ketiga, tujuan yang ketiga, bagaimana teman-teman harus bisa memahami, mengintegrasikan materi tersebut dalam media daring ini. 3 hal ini akan lebih variatif lagi, ditambah yang keempat. Tujuan yang keempat, di samping satu paham tentang mengelola classroom, membuat ruang kelas di dalam media online. Yang kedua, mampu membuat video conference-nya pada teman-teman. Yang ketiga, mampu menarik materi daringnya dari lintas media dalam Vicon. Yang keempat, Bapak Ibu diharapkan juga bisa membuat kuisis sebagai edukasi di dalam pembelajaran. Nah, harapannya ada 4 pilar ini di dalam pembelajaran workshop daring online ini benar-benar terkuasai oleh Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu menguasai 4 hal ini, insya Allah moda daring pembelajaran online ini tidak akan menjadi masalah buat anak-anak kita. Pembelajaran akan menyenangkan, pembelajaran akan menarik buat anak-anak semuanya. Dan Bapak Ibu guru pun di dalam fase transisi maupun tidak fase transisi pun bisa memanfaatkan moda daring ini. Ketika sudah menguasai teknik-teknik dasar ini. Maka target kami di Dinas Pendidikan yang digarap adalah teman-teman Bapak Ibu guru. Harus paham betul bagaimana mengaplikasikan, mengoperasionalkan, mengelola media daring dengan media online lewat komunikasi aplikasi Webex. Banyak media yang bisa digunakan, Webex, Zoom, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini Dinas Pendidikan kita menggunakan komunikasi jejaring Webex sebagai media untuk daring online-nya. Yang kedua, Bapak Ibu, mensikapi kebijakan Menteri 5 strategi instruksi pokok yang berkaitan dengan transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Di era persiapan transisi ini, khususnya bagi guru kelas 6 sekota Semarang, ada rapat kenaikan kelas 456, kelas 456 semester 1 tidak ada masalah. Tarik nilai rapotnya dari rapot kelas 456 sebagai dasar untuk kelulusan. Yang jadi perhatian serius adalah untuk nilai semester 2 kelas 1 45 maupun yang kelas 6. Nah, di sini Bapak Menteri sudah menginstruksikan, sudah memberikan warning kepada kita semuanya, jangan terlalu normatif. Artinya, Mas Menteri sudah memberikan untuk keterukuran, ketercapaian kurikulum. Memang tidak akan menjadi harapan yang optimal. Artinya, Bapak Ibu guru bisa mensikapi, bisa menjadi pijakan. Artinya, keterukuran, ketercapaian ketuntasan kurikulum tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, untuk anak-anak di kelas 1-6 yang semester 2, Bapak Ibu bisa arif bijaksana mengambilkan nilai akhir semester 2, bisa kalau adanya hanya penilaian harian, okelah nilai harian itu yang bisa dijadikan sebagai nilai akhir semester. Kalau adanya hanya tugas, ambil nilai akhir semester dari tugas. Tidak perlu memaksakan diri, harus lengkap ada penilaian hariannya, ada tengah semesternya, ada nilai akhir semesternya, tidak harus karena kondisi darurat. Ini mohon untuk dipahami, dimengerti teman-teman. Sehingga tidak boleh apalagi mengadakan penilaian akhir semester dengan berbagai cara, bahkan mengumpulkan anak itu yang tidak boleh di era edaran surat menteri ini. Jadi mohon diperhatikan betul
untuk guru kelas 1 sampai kelas 6, nilai semester 2, penilaian akhir semester 2 disikapi dengan arif dan bijaksana. Kalau adanya alih harian, ya masukkan nilai harian. Pak, adanya hanya nilai tugas. Oke, pasnya akhir semester ambilkan dari tugas. Prinsipnya di nilai akhir semester 2 harus ada baik maupun tugas, ataupun diambilkan salah satu dari tugas penugasan atau harian. Ini harus dipahami. Yang kedua, untuk guru kelas 6, sangat penting. Untuk guru kelas 6, saatnya untuk penentuan kelulusan ini sudah mulai input untuk apa? Aplikasi kelulusan yang sudah disampaikan oleh teman-teman ketika rapat waktu yang lalu. Tolong ditindaklanjuti nilai kelulusan yang diambilkan dari rata-rata rapat kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, kelas 6 semester 1 plus yang semester 2 dimasukkan di aplikasi kelulusan rapat kelas 6. Ini sebagai dasar penentuan untuk kelulusan kelas 6. Setelah dimasukkan aplikasi kelulusan, jangan lupa rekapnya harus mengetahui kepala sekolah, mengetahui pengawas, dan juga harus mengetahui korsatren. Anak-anak itu tidak akan sama KKM-nya dengan anak-anak yang reguler. Itu sebagai syarat dasar. Maka kemarin masih banyak yang bertanya, padahal rapat sudah kami sampaikan, kalau ada transisi seperti ini, perubahan termasuk penilaian dalam kenaikan kelulusan, maka di kurikulum, tolong pada butir penilaian harus ditambahkan atau direvisi. Dasarnya apa? Dasarnya dari Surat Edaran Menteri Nomor 4 2020 yang di dalamnya mencakup bahwa syarat kelulusan diambilkan dari nilai rata-rata rapot kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1 dan 2. Mengingat di semester 2 masa transisi ini, maka penting dasarnya kurikulum harus direview, harus direvisi pada poin butir penilaiannya, sehingga tidak akan ke depan menjadi masalah. Ini tolong menjadi catatan penting, Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya guru kelas 6, kurikulum di dalam butir pokok penilaian itu harus direvisi. Tentang syarat-syaratnya sama, masih mengacu di Permendikbud 53 tahun 2015 tentang pedoman penilaian hasil belajar. Hanya di situ ditambahkan, dasarnya Surat Edaran Menteri Nomor 4 2020. Bapak Ibu sekalian, berikutnya, kapan harus itu dikumpulkan? Untuk yang analisis syarat kelulusan kenaikan kelulusan kelas 6, dikumpulkan masuk di Korsatpen harus tanggal 13 April. Nanti akan dikirim ke Dinas Pendidikan tanggal 14 April. Dalam pengirimannya, soft dan hard, untuk printout-nya harus mengetahui kepala sekolah, guru kelas, kepala sekolah, pengawas, dan Korsatpen, dibuat rangkap 3. 1 tinggal sekolah, 1 tinggal di Korsatpen, dan yang 1 diserahkan di Dinas Pendidikan lewat Sekyo, seksi kurikulum. Nah, penanggalan sementara dikosongi dulu untuk tanggal kelulusannya. Tapi yang selama nanti tidak ada perubahan tentu akan mengacu pada Kaldik yang ada. Tapi seandainya ada perubahan akan diinformasikan dinas lebih lanjut. Nah, ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Ini yang penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi prinsipnya harus dipahami betul. Ya. Kemudian untuk teman-temanku semua yang hadir dalam daring online ini suatu keberuntungan yang luar biasa. Kegiatan ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang, tidak berbayar, dan juga dilakukan bisa di rumah, bisa dilakukan dimanapun. Nah, di sini yang membuat nyaman. Bahkan sambil belanja, sambil di toko pun Bapak Ibu bisa bawa HP, kemudian mantuk sambil mengikuti kegiatan ini. Nah, hal yang luar biasa. Untuk apa? Peningkatan mutu kaitan dengan instruksi Bapak Menteri pada poin butir kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Nah, pelatihan inilah yang model dikembangkan Dinas Pendidikan
selanjutnya akan kita lakukan secara kontinu. Kita akan mengawal langsung kegiatan ini pasca COVID pun akan kita lakukan dengan harapan teman-teman guru sekota Semarang itu harus melek IT dan harus mampu pembelajaran berbasis IT. Eranya sudah digital. Maka kegiatan ini adalah awal yang luar biasa memberikan fondasi. Dasar fondasi ketika nanti implementasi di hadapan anak-anak beserta siswa Bapak Ibu sudah bisa melakukan dengan baik. Kegiatan ini nanti Bapak Ibu ikuti dengan baik karena banyak materi-materi yang sangat penting tentang bagaimana mengoperasikannya, membuat room-nya, bagaimana membuat daftar hadir yang lain di situ, bagaimana mengintegrasikan materinya ke link-nya itu, ini yang penting untuk dikuasai. Kalau itu dikuasai, saya yakin nanti pengembangan di dalam pembelajaran anak akan lebih variasi. Pengembangan edukasi lewat bermain, lewat kuis yang diberikan oleh narasumber, mungkin Bapak Ibu kembangkan dengan Kahots, kembangkan lagi dengan media yang lain, tentunya akan menarik, sehingga pembelajaran akan berkembang. Mungkin sebagai pengantar Bapak Kepala Bidang yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, harapan kami Bapak Kepala Bidang bisa membuka kegiatan workshop desain pembelajaran virtual guru sekolah dasar ini. Kami sebagai panitia mohon maaf manakala menyiapkan persiapan untuk workshop ini kurang baik, mohon maaf yang besarnya. Alhamdulillah bisa diikuti semua peserta yang hadir di sini. Demikian, mohon kiranya Bapak Kepala Dinas membuka kegiatan workshop ini agar berjalan dengan lancar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutannya kepada kita, laporan tentang apa yang kemudian kita lakukan. Ada beberapa poin yang kemudian saya sampaikan, beratkan, menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Yang pertama adalah pembelajaran secara online itu dilakukan melalui pilar, yaitu kelas virtual, video conference, materi daring, dan soal daring. Kenapa itu menjadi satu kesatuan utuh? Karena memang kalau Bapak kirim soal saja, itu yang menjadi keberatan kepada banyak pihak, akhirnya mungkin terlalu berat. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah menggunakan pikon dan soal, maka perlu pengadministrasian yang bagus melalui kelas virtual. Maka 4 hal ini nanti akan kita pelajari 3 hari ke depan. Poin yang kedua adalah segera mungkin untuk nilai semester 2 ini dapat diikuti oleh sekolah-sekolah masing-masing agar bisa dapat dilakukan pembelajaran yang mungkin kita terbatas, tapi nilai tetap sama. Soalnya kita ngomong sini dengar. Tidak bisa ada diikut dari tunggu tanggal 13 April. Selanjutnya juga sekolah perlu melakukan revisi kurikulum sama dokumen 1 agar sesuai dengan arahan dari Bapak. Itu kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Agus. Sebelum kita akan mendengarkan sambutan pengarahan dari Bapak Habib Sekolah Dasar, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya yang kemudian bergabung pada hari ini, silakan rekan-rekan bisa isi presensi yang sudah kita siapkan di malam set, karena itu nanti akan kemudian menjadi dokumen dinas kita siapa saja yang kemudian mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, mohon Bapak Ibu bisa mematikan mikrofon. Saya akan kembali mematikan mikrofon agar kegiatan ini bisa lebih baik, lebih bagus dalam pengadaan video konferensi. Dan selanjutnya untuk yang di sini pun bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Jadi yang di gabung kita lihat dari Semarang Barat, dari Mati, dari semua kecamatan terlihat. Makanya untuk melihat video tolong agak diatur diatur agar tidak terlalu berlebihan. Itu nih Bapak Ibu coba salam virtual. Belajar asik gimana saja.
Oke, untuk Ya, mau tulis dengarkan sambutan sama pengarah sebenarnya. dan pembukaan workshop daring desain pembelajaran virtual sekolah Kota Semarang yang akan Belajar disampaikan oleh asik Kepala di Dinas mana saja. Pendidikan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Bapak Hidayatullah. Kepada Bapak Hidayatullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Agus Sutresno MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KKVI, Bapak Krisantus Ardi Barata. Dan saya hormati Bapak Doni Riyadi, Sekretaris Umum KKVI. Yang saya hormati para narasumber dan Bapak sekalian, para guru dan peserta video konferensi workshop dalam jaringan desain pembelajaran virtual untuk jenjang sekolah dasar Kota Semarang yang diikuti oleh guru-guru SD se-Kota Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita semua berdoa agar untuk seterusnya kita diberikan kesehatan dan dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim KKVI, Bapak Krisantus Ardi Barata dan Bapak Doni Riyadi yang telah mensupport kegiatan ini, kegiatan video conference workshop daring desain pembelajaran virtual untuk jenjang sekolah dasar yang nantinya akan diselenggarakan dalam 2 tahap. Tahap pertama ini hari Sabtu, hari ini tanggal 4 sampai dengan 6, dan nanti tahap kedua akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 7 April hingga 16 April. Ibu dan Bapak sekalian, ini suatu langkah yang sangat luar biasa menggembirakan dan membanggakan, khususnya bagi jenjang sekolah dasar, yang mana ini merupakan langkah awal untuk kita terus mengembangkan sistem pembelajaran kita di sekolah dasar, sehingga nanti pola pembelajaran di SD ini bisa merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak itu senang, anak-anak merasa tertantang, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswi bisa diterima dengan baik. Ibu dan Bapak sekalian, kami berharap, ya, kita semua berharap langkah awal ini terus kita kembangkan di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Sesuai dengan surat edaran Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini, kita sudah menindaklanjuti. Nah, ini hari ini langkah awal kita menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus pada poin kedua, kami berharap pada para guru agar di dalam proses belajar dari rumah ini melalui pembelajaran dalam jaringan jarak jauh ini agar dilaksanakan dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa anak-anak itu terbebani dengan tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan.
Kemudian belajar dari rumah ini difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Bisa antara lain dengan mengenai yang bertema tentang pandemi COVID-19. Ini bisa disampaikan kepada anak-anak. Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah ini dapat dilakukan secara bervariasi antar siswa sesuai dengan minat mereka dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, termasuk di dalamnya untuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah masing-masing. Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, kami berharap ada umpan balik yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya berkaitan dengan tadi penyampaian pengalaman belajar yang bermakna tadi. Ya, harapannya anak-anak bisa terkawal, bisa terus bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru meskipun dari jarak jauh. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, kita diharapkan belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ini langkah ini yang bisa kita upayakan. Ya. Nah, setelah mudah-mudahan kondisi darurat ini bisa segera berakhir dan kita nanti akan mengembangkan lebih lanjut tentang pembelajaran jarak jauh ini. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian pengantar dari saya. Nanti kami mohon narasumber bisa menyampaikan materinya secara rinci dan Bapak Ibu peserta bisa memperhatikan dengan hikmat, dengan konsentrasi tinggi sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber nanti bisa dipahami dengan baik dan nantinya bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti di dalam proses belajar mengajar ke anak ini bisa berjalan lancar. Saya kira itu atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan video conference workshop dalam jaringan pembelajaran virtual jenjang sekolah dasar Kota Semarang bagi guru-guru SD sekota Semarang tahun 2020 ini dengan seizin Bapak Kepala Dinas, kegiatan ini kami buka dan bisa dilaksanakan atas segala kekurangan dan atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan video conference workshop daring desain pembelajaran virtual SD Kota Semarang saya nyatakan dibuka. Semarang agar senantiasa semangat di dalam melakukan pembelajaran walaupun situasinya kita seperti ini. Salah satunya menggunakan desain pembelajaran virtual, pembelajaran daring yang nanti kita akan lakukan selama 3 hari ke depan berkaitan dengan pembahasan teknis tentang pembelajaran virtual. Kemudian arahan beliau juga semoga bisa diikuti oleh semua orang guru yang kemudian di Kota Semarang akan mengikuti ini, walaupun memang di grup WA itu terbatas untuk kita duduk, tapi di dalam konferensi ini diperbolehkan oleh semua siapa yang di Kota Semarang bisa mengikuti, diperbolehkan. Perlu kami informasikan bahwa hari ini saja ini kita sudah mencapai peserta sekitar 600-an lebih. Jadi mungkin nanti sampai akhir mungkin sekitar 700-an. Intinya apa? Antusiasme dari Kota Semarang untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik walaupun masa-masa sulit itu begitu besar.
antusiasme ini alhamdulillah bisa diambil oleh pendidikan melalui workshop ini. Workshop ini edikan tentang penguatan kompetensi guru melakukan daring. Kemudian